Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini kita akan membahas soal jenis-jenis kematian di lobster air tawar. Simak terus. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Sebelum teman-teman nonton video yang teman-teman tuh pilih ini, aku mau ngasih tahu info dulu ya. Kalau misalkan di bulan Maret ini kita adain seminar online lagi. Nah, aku yakin teman-teman juga banyak banget yang mau ikutan seminar online juga, supaya kita bisa ngobrol soal budidaya lobster air tawar kan. Nah, di bulan Maret ini, kalau nggak salah di tanggal 14 kemarin kan aku sudah ngadain seminar offline tuh. Nah, tanggal 7 aku juga ngadain seminar online. Di tanggal 21 Maret ini nanti aku juga akan ngadakan seminar online lagi untuk teman-teman yang mungkin pengen belajar seputar budidaya lobster air tawar juga, tapi kamu terlalu jauh untuk datang ke sini. Jadi seminar online ini bisa kamu ikutin via Zoom dan kamu bisa belajar sendiri juga di rumah. Nanti kamu dapat semua materi yang akan kita bahas. Nah, kita bahas soal apa aja, mulai dari budidaya lobster air tawar, siklus, fase, kemudian proses gimana caranya pemberian pakan yang baik dan benar. Dan kita juga akan membahas soal hama. Nah, hama ini gimana caranya untuk mengatasi hama-hama yang ada di kolam kita. Dan teman-teman cukup membayar registrasi hanya Rp200.000 aja. Dan teman-teman sudah dapat voucher yang bisa kamu pakai di Tokopedia kita, itu senilai Rp1 juta. Dan kita adalah satu-satunya yang berani memberikan voucher ini untuk teman-teman semua. Tentunya untuk yang ikut seminar kita ya. Jadi teman-teman ikutan seminar ini karena ini kesempatan terakhir di bulan Maret ini, yaitu di tanggal 21 Maret. Jangan sampai ketinggalan teman-teman, langsung hubungi admin kita. Jadi gitu dulu, selamat menonton. Nah, ketika teman-teman budidaya lobster air tawar pasti ngerasain yang namanya kematian. Tapi kematian ini karena apa, disebabkan oleh apa, dan termasuk jenis kematian yang seperti apa, teman-teman harus ngerti dan harus pahami apa jenis-jenis kematiannya. Nah, sebenarnya proses kematian lobster air tawar itu karena 3 hal. Yang pertama memang alami, yang kedua karena kegagalan adaptasi, yang ketiga itu karena kanibal. Aku mungkin akan membahas 2 hal aja. Yang pertama adalah soal kematian dikarenakan adaptasi. Nah, adaptasi itu adalah proses di mana lobster air tawar ini pindah lokasi, di mana dia akan selalu adaptasi di lingkungan yang baru. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika lobster air tawar ini pindah kolam, ada 4 komponen yang memang akan perlu untuk teman-teman perhatikan. Yang pertama itu adalah pH, suhu, TDS, kemudian amonia. Jadi ada 4. 4 hal ini mempengaruhi lobster air tawar itu ketika dia pindah lokasi yang baru. Ketika dia tidak sesuai atau tidak cocok, biasanya dia akan stres. Nah, ketika lobster air tawar ini stres, memungkinkan untuk dia mati. Nah, kematian karena kegagalan adaptasi itu pertama-tama ketika ada 4 faktor ya. Yang pertama misalkan karena suhu. Suhu, kalau misalkan suhunya berbeda, nah kalau misalkan suhu berbeda ini maka kematian yang ada di lobster air tawar ini adalah punggungnya ini teman-teman agak benggang. Benggang itu apa ya? Kayak agak kebuka gitu loh. Mungkin kalau misalkan aku ada footage-nya nanti akan aku taruh di sini, tapi kalau nggak ada, anggap aja di buntutnya dan sampai kepalanya ini akan agak kebuka dikit. Nah, itu adalah kematian yang terjadi karena fase adaptasi dikarenakan suhu. Nah, kalau TDS dan amonia ini relatif hampir sama. Kenapa? TDS yang tinggi itu karena ada 2 hal sebenarnya. Bisa terjadi karena kandungan mineral di dalam air itu cukup bagus, atau yang kedua adalah kandungan logam yang ada di dalam air itu cukup tinggi. Nah, 2 hal ini berbeda banget. Tapi ketika dites dengan indikator TDS itu biasanya sama-sama tinggi. Kalau misalkan ternyata kematiannya itu dikarenakan zat logamnya itu terlalu tinggi, biasanya si lobster ini akan mati lemes. Mati lemes di dalam lobsternya. Jadi mungkin teman-teman bisa bayangin ya, si lobster ini dia akan capitnya akan coba dia lurusin, kemudian dia akan lemes di situ, sudah dia nggak akan jalan-jalan kemanapun. Jadi dia akan berusaha untuk mencari lokasi supaya dia nyaman, tapi meskipun dia dapat shelter, dia nggak akan betah di situ karena kandungan TDS-nya tinggi. Biasanya kematiannya ada di luar. Itu karena TDS tinggi. Amonia kayak gimana mas? Amonia relatif sama. Nah, ini gimana cara bedain nih? Bedain ketika apakah kematian itu dikarenakan oleh TDS ataupun karena amonia. Itu karena teman-teman harus punya alat tesnya sendiri. Nah, nanti di next video aku akan cek
gimana caranya cek TDS dan cek amonia, nanti teman-teman cari videonya di YouTubeku karena aku sudah jelasin semuanya di situ. Nah, hampir sama teman-teman, kematian karena proses adaptasi yang dikarenakan TDS dan amonia yang berlebih. Nah, terus kalau yang satunya lagi itu adalah soal pH. pH ini sebenarnya tidak ada kematian karena pH, tapi pH ini pengaruhnya adalah amonia. Mungkin teman-teman bisa tahu, kita ada tabel. Kalau misalkan teman-teman pahami bahwa pH di atas 8,0 itu kandungan amoniaknya harus minimal 0,025 kalau nggak salah, aku lupa. Tapi nanti aku coba tampilin di sini lah ya fotonya buat teman-teman nanti lihat. Nah, ketika pH itu di atas 8, maka amoniaknya memang benar-benar harus strict banget, harus kalian jaga. Amonia nambah dikit aja, itu kondisi kolam di dalam air, kondisi air di dalam kolam ya, kebalik ini sampean. Soalnya teman-teman tahu, aku lagi record ini jam 2 pagi cuy, jadi jadi agak ngantuk-ngantuk gimana gitu ya. Nah, kondisi air di dalam kolam itu relatif berbahaya jika pH-nya tinggi di atas 8. Dan kalau misalkan pH 9, kalau nggak saya 9,5 atau berapa itu ya, di tes dengan tes alat amoniaknya itu, amoniaknya 0,01 kalau nggak salah di warna kuning, itu aja sudah agak rawan. Teman-teman cek juga konten kita soal pH dan amonia, pH, TDS dan amonia itu masing-masing aku sudah bikin kontennya, cari di konten YouTubeku dan cari juga ketika aku review alat tersebut. Jadi teman-teman bisa tahu kenapa kok aku selalu concern kepada 4 hal ini. Nah, kemudian yang kedua adalah kematian karena kanibal. Kanibal disebabkan juga oleh terjadinya proses perebutan shelter yang ada di situ, biasanya karena kawin. Nah, oh iya, aku lupa satu lagi, karena kematian karena hama. Hama ini ada 3 hal teman-teman yang biasanya menyebabkan si lobster ini mati. Yang pertama adalah Saprolinia, yang kedua adalah cacing jangkar, yang ketiga adalah racun Argulus foliaceus. Kalau biasanya orang-orang bilangnya itu ekor melepuh sih. Nah, di antara 3 ini, kematian ini, mohon maaf aku nggak bisa share lebih banyak soal hama ya, karena untuk hama akan aku ceritain di seminarku aja. Jadi kalau misalkan kamu mau ikut, silakan ikut seminarku di seminar online ataupun seminar offline yang jadwalnya juga selalu aku munculin di awal video. Jadi kematian itu bisa karena adaptasi, bisa karena kanibal, bisa karena hama, dan yang terakhir adalah bisa karena alami. Nah, proses alami itu maksudnya kayak gimana, Mas? Ada istilah si lobster air tawar ini dewasa sebelum waktunya. Jadi size-nya dia masih kecil, tapi dia untuk ukuran umurnya dia sudah terlalu tua. Saranku untuk membedakan ini, gimana caranya membedakan lobster ini ternyata lebih tua daripada size-nya, itu hanya bisa dideteksi ketika teman-teman ambil ukuran bibit. Nah, ini cocok untuk teman-teman yang fokus pembesaran lobster air tawar, ambil bibitnya doang. Jadi usahakan teman-teman ambil bibit itu kalau bisa ambil sendiri ya. Jadi teman-teman tahu gimana lobsternya itu kayak gimana, lokasi pembudidayanya orangnya itu juga kayak gimana, dan teman-teman juga paham konsekuensi ketika membeli lobster air tawar. Kadang banyak banget teman-teman yang ambil bibit lobster air tawar tapi nggak paham bahwa ada resiko perjalanan dan lain sebagainya. Itu masih aku temuin banyak banget. Bahkan di transaksi Tokopedia aku pun juga terjadi hal yang serupa. Dia beli bibit, dia klaim bahwa kematiannya hingga 80%, padahal dia ordernya pakai Gojek kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah dia pengiriman pakai Gojek. Jadi seharusnya nggak ada 2 jam. Tapi ternyata dia beli barang nggak cuma bibit aja dan ada pompa dan lain-lainnya. Ketika di videokan, kalau di Tokopedia ada namanya pusat resolusi ya, ketika ada yang orang komplain, ketika dikomplain kemudian dibuka proses ininya, ternyata bibitnya itu ditaruh di atasnya pompa jadi penyet. Jadi kayak gitu. Nah, ini saranku ya, kalau misalkan mau ambil bibit, balik lagi ya ke pembahasan, cari teman-teman ambil bibit yang ukuran 2 inci, itu yang paling optimal, dan cari yang di buntutnya itu belum ada corak kemerahan-merahan garis-garis. Nah, lobster air tawar tuh punya motif corak yang khas. Di buntutnya itu ada garis merah atau pink ya, merah, pink atau magenta ya kayak gitu-gitulah. Itu di buntutnya itu ada garisnya, dan itu akan ketahuan ketika dia sudah ukuran 3 inci ke 4 inci. Nah, kalau ada lobster air tawar yang bibitnya kuntet, itu akan kelihatan di 2 inci
di mana di 2 inci menuju 3 inci sudah ada garisnya. Sebenarnya tuh seharusnya di usia segitu dia belum ada garisnya. Nah, prosentase 1 kali penetasan ketika terjadi kuntet itu adalah sekitar 10-25% dari total populasi penetasan. Jadi agak lumayan gede tuh. Nah, teman-teman harus tahu kalau misalkan lobster ini kuntet apa enggak, ketahuannya waktu teman-teman memang fokus pembibitan. Tapi kalau aku saranin, tetap pembudidaya lobster air tawar yang lain, mulailah dari indukan aja. Kalau misalkan mulai dari bibit, resikonya agak lumayan gede cuy, karena bibit ini jauh lebih rentan posisi adaptasi daripada yang indukan tadi. Jadi kayak gitu. Nah, bahas soal kematian mungkin seperti ini dulu. Kalau misalkan kamu punya kendala seputar budidaya lobster air tawar fase kematian, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan teman-teman misalkan tertarik atau misalkan suka dengan apa yang aku kerjain, bikin konten seperti ini, silakan ketik like, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, karena nyalakan tombol loncengnya itu gratis. Kalau nggak nyalain tombol loncengnya, teman-teman nggak akan tahu kalau misalkan aku lagi live dan lagi ngajak teman-teman yang lain untuk ngobrol bareng. Karena apa? Ketika aku live YouTube, aku nggak akan posting di sosial media ataupun aku nggak akan posting di YouTube. Jadi teman-teman nggak akan bisa ngobrol atau membahas apa-apa yang aku bicarain di live YouTube itu. Jadi kayak gitu, nyalain tombol loncengnya. Kalau suka, share ke teman-teman yang juga budidaya yang lain ya. Oke, dari aku gitu dulu, and see you next time. Bye.